you. Selamat datang di Ngobrol Cuy. Saya Alex, host magang di channel Ngobrol Cuy. Pada 7 Januari 1943, pelayan yang bekerja di Hotel New Yorker masuk ke kamar nomor 3327. Dia menemukan mayat seorang pria berumur 86 tahun, yang diketahui bahwa selama 10 tahun terakhir pria itu menjadikan hotel itu sebagai rumahnya. Dia meninggal sendirian dan bangkrut. Dia hidup dengan hanya makan biskuit dan susu hangat dan terobsesi memberi makan merpati. Pria ini bernama Nikola Tesla. Kalau kita melihat bagaimana tahun-tahun terakhirnya akan sulit untuk mempercayai bahwa dia adalah salah satu orang paling jenius yang pernah ada. Dia membentuk dunia kita yang sekarang mempelopori sistem kelistrikan arus bolak-balik atau isi yang menggerakkan rumah-rumah kita di seluruh dunia. Pengaruhnya dapat dilihat di sekitar kita dari remote control, lampu neon, seismologi, radio, sampai ke komunikasi nirkabel, yang memiliki potensi untuk memajukan teknologi hampir 1 abad ke depan, dan menyediakan energi gratis ke seluruh dunia, dan lebih hebat lagi uang yang didapatkan dari semua itu semuanya dihabiskan ke dalam proyek-proyek yang ditujukan untuk pengembangan kehidupan manusia, bukan untuk keserakahan dan keuntungan pribadi. Semua orang tahu bahwa Thomas Edison adalah orang yang merancang lampu listrik, semuanya tahu tentang penemuan Guglielmo Marconi tentang radio, dan juga George Westinghouse yang membangun pembangkit listrik tenaga air pertama di dunia. Tapi yang tidak mereka tahu adalah, Tesla adalah otak di balik semuanya. Penemuan-penemuan milik Tesla lah yang membentuk dunia saat ini. Nikola Tesla lahir pada tanggal 10 Juli tahun 1856, di Kroasia. Tesla lahir saat badai petir yang sangat ganas terjadi saat itu. Bidan itu ketakutan. Dia berkata bahwa Tesla akan menjadi son of storm atau anak badai, tetapi ibunya menolak dan berkata no light, tidak cahaya. Apa yang ibu Tesla ucapkan adalah dia akan bertahan dalam segala hal yang dilakukan untuk mencoba mengubah dunia menjadi tempat yang lebih cerah. Tapi yang tidak ibunya ketahui adalah nama itu membentuk Tesla, takdirnya dan tragedi yang terjadi di hidupnya kelak. Di waktu kecil Tesla mulai melihat penglihatan yang disertai dengan kilatan cahaya. Dia tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya ada di dalam kepalanya, dan penglihatan ini tidak pernah hilang. Penglihatan itu memacu kemampuannya untuk membayangkan penemuan-penemuannya di kepalanya dengan sangat rinci, sehingga dia bahkan tidak perlu untuk menggambarnya. Dia menjelaskan bagaimana sebuah desain penemuannya digambarkan dan disempurnakan hanya dengan pikirannya dalam artikel tahun 1919. Ibunya memiliki memori atau kemampuan untuk mengingat gambar, dan memori dengan presisi yang sangat tinggi. Ibunya mengajari Tesla hal yang sama. Ia melatih Tesla dengan latihan harian pada ingatan, penalaran, tebakan, dan aktivitas mental lainnya. Gara-gara ini Tesla di waktu kecil sampai bisa bicara 8 bahasa. Ayah Tesla adalah seorang pendeta. Dia mau anaknya juga mengambil jalan hidup yang sama dengannya, tapi suatu saat Tesla terkena kolera. Dia terbaring selama 9 bulan dan hampir meninggal beberapa kali. Ayah Tesla yang putus asa berjanji akan mengirimnya ke sekolah teknik terbaik, jika dia bisa pulih, dan Tesla selamat. Dia mengambil matematika dan fisika teknik di University of Graz. Suatu saat Tesla pernah berjalan-jalan dan tiba-tiba mendapati idenya tentang motor. Iseng dia duduk dan langsung menuliskan sketsa pertamanya di pasir di jalan itu. Di perkuliahannya pada tahun pertama dia tidak pernah melewati kelas, meraih nilai tertinggi dan lulus semua ujian. Tesla mengklaim ia bekerja dan belajar mulai dari jam 3 sampai jam 11. Tanpa pengecualian hari Minggu atau hari libur. Setelah kematian ayahnya pada tahun 1979 dia menemukan paket surat dari profesor kepada ayahnya. Di situ tertulis peringatan kepada ayahnya bahwa Tesla bisa meninggal akibat terlalu lelah bekerja. Akhir tahun kedua, dia kehilangan beasiswa dan kecanduan judi. Di waktu ujian Tesla berkata tidak siap dan meminta perpanjangan waktu untuk belajar. Tapi ditolak. Dia tidak menerima nilai di akhir semester ketiga dan tidak pernah lulus dari universitas.
Pada tahun 1881 Tesla pindah ke Budapest dan bekerja di perusahaan telegraf. Dalam masa kerjanya, Tesla membuat banyak perbaikan peralatan stasiun sentral, dan mengaku telah menyempurnakan telepon repeater, atau penguat, dan semua itu tidak pernah dipatenkan. Setahun kemudian Tesla mulai bekerja di perusahaan Continental Edison di Perancis, merancang dan membuat perbaikan untuk peralatan listrik. Manajemen segera menyadari bahwa bakatnya sia-sia jika dipekerjakan seperti itu dan dia langsung menegaskan Tesla untuk membangun dan meningkatkan dinamo dan motor. Tesla sangat paham tentang inovasinya, sampai-sampai diminta oleh perusahaan untuk keliling Eropa memperbaiki masalah di instalasi Edison lainnya. Pada tahun 1884 manajer dari Tesla menawarkannya pekerjaan Edison Machine Works di New York City, dan Tesla menerimanya. Dia segera pindah ke Amerika, di mana dia menghabiskan hampir sebagian besar masa hidupnya. Tesla ditawari tugas mendesain ulang generator arus searah di perusahaan Edison. Tidak lama setelah itu dia mempunyai kontak dengan pemilik perusahaan, Thomas Alva Edison. Dan mereka berdua berteman baik. Tesla memandang Edison sebagai tokoh yang inspiratif, dan Edison pernah berkata kepada Tesla, "Aku punya banyak asisten yang bekerja keras tapi kamu adalah yang terbaik." Kekaguman mereka satu sama lain tidak bertahan lama, karena munculnya rivalitas, yang akan terjadi selama seumur hidup mereka. Suatu saat di saat bekerja, Edison pernah berkata kepada Tesla akan membayar $50.000 untuk meningkatkan desain dinamo arus searah milik Edison. Setelah berbulan-bulan melakukan eksperimen itu, Tesla menyelesaikan pekerjaannya dan meminta uang yang tadi. Edison kemudian menolak dan berkata, "Tesla, kamu nggak ngerti humor Amerika kami." Tesla kemudian berhenti bekerja di perusahaan Edison. Tidak lama setelah itu, setelah meninggalkan Edison, Tesla bermitra dengan beberapa pengusaha per tahun 1886, tapi lambat laun para investor tidak tertarik dengan ide-idenya dan menarik uang mereka. Tesla bahkan kehilangan paten miliknya. Untuk mengganti saham karena kejadian itu, Tesla harus bekerja di berbagai pekerjaan perbaikan listrik kecil, dan bahkan pernah menjadi penggali parit dengan gaji hanya $2 per hari. Pada tahun 1886 dia bertemu dengan beberapa pengusaha yang percaya pada Tesla, dan di perusahaan ini dia mengerjakan peningkatan dan pengembangan jenis baru dari motor listrik, generator dan perangkat lainnya. Setahun kemudian Tesla menemukan motor induksi yang menggunakan arus bolak-balik atau yang dikenal sebagai motorize. Motor itu adalah cara paling efisien untuk mengubah listrik menjadi tenaga mekanik. Versi pengembangan dari motor itu sekarang adalah yang menjadi mesin dari mobil Tesla. Perusahaan mobil itu dinamai Elon Musk dengan nama ilmuwan ini Nikola Tesla. Penemuan motoris itu menarik perhatian George Westinghouse, pemain utama di pasar listrik, yang menyadari bahwa motor Tesla mungkin saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sistem arus bolak-balik miliknya, dan bersaing melawan sistem arus searah milik Edison. Jadi Tesla melisensikan paten untuk motor kepada Westinghouse seharga $60.000, dan juga menerima stok dan royalti. Dengan itu perang arus dimulai. Perang ini dimainkan oleh dua pihak, di mana pihak pertama Thomas Edison mengajukan arus searah yang merupakan sistem di mana muatan listrik hanya mengalir dalam satu arah. Tesla yang di-backup oleh Westinghouse mengajukan arus bolak-balik, atau alternating current, di mana muatan listrik berubah arah secara berkala. Mengubah arah sangat penting untuk menjaga pasokan listrik tetap stabil, karena tidak melampau stop kontak ini berarti dapat memberikan lebih banyak daya, dan mengirimkan daya pada jarak yang lebih jauh. Itulah alasan IC memberi daya pada rumah kita yang sekarang, dan peralatan besar lainnya. Sedangkan DC memberikan daya ke item yang lebih kecil seperti senter. Namun Edison tidak ambil pusing dengan IC, karena dapat merusak penjualan arus searah miliknya. Edison mulai membayar anak-anak sekolah 25 sen, untuk membawakan hewan peliharaannya, di mana Edison akan mempersiapkan panggung publik, dan menyetrum hewan itu untuk menunjukkan kepada publik, bahwa sistem IC Tesla tidak aman. Seiring waktu skalanya membesar, di mana orang yang disetrum adalah seekor kuda. Makin buruk pada tahun 1903.
Edison menyetrum gajah sirkus bernama Topsy dan membuat film dari itu, di perusahaan filmnya yang berjudul Restructuring atau Menyetrum Gajah. Edison juga pernah merancang pembunuhan, dia membuat seseorang terbunuh dengan diam-diam membiayai kursi listrik yang menggunakan arus bolak-balik. Semua ini dirancang untuk menunjukkan betapa bahayanya IC milik Westinghouse dan Tesla. Tapi terlepas dari semua skema-skema yang dibuat Edison, hal-hal baik justru berdatangan kepada Westinghouse dan Tesla. Mereka mengalahkan Edison dan perusahaannya untuk menerangi pameran Columbia Dunia di Chicago pada tahun 1893. Pekan raya listrik pertama yang merayakan peringatan 400 tahun penemuan kembali Amerika oleh Christopher Columbus. Semua orang yang hadir dengan jelas dapat melihat bahwa IC milik Tesla akan menggerakkan masa depan. Keberhasilan mereka berlanjut ketika mereka mengalahkan Edison lagi untuk membangun pembangkit listrik. Arus bolak-balik pertama di dunia, di air terjun Niagara PLT itu sukses besar, dan membantu menerangi sebagian kota New York. Westinghouse dan Tesla memenangkan perang arus, dan DC sementara menghilang. Pada tahun 1890-an adalah masa kejayaan karir Tesla, didukung oleh royalti Westinghouse. Tesla mengeluarkan ide-idenya. Penemuan Tesla sangat banyak, dia hampir memiliki 300 paten dalam karirnya. Penemuannya yang menarik adalah remote control pertama. Suatu saat ia pernah mengendalikan perahu mini di Madison Square Garden, di New York. Dia berada sangat di depan pada masanya, banyak orang yang mengira bahwa dia menggunakan sihir untuk menggerakkannya. Remote control itulah yang menjadi nenek moyang drone saat ini. Salah satu penemuannya yang paling terkenal adalah Tesla Coil perangkat. Perangkat yang dapat menghasilkan listrik tegangan tinggi dalam jumlah besar. Karena coil tersebut ia menemukan bahwa, ia dapat mengirim dan menerima sinyal radio yang kuat saat beresonansi pada frekuensi yang sama. Tapi suatu saat ketika Tesla sedang bersiap-siap untuk menyiarkan sinyal radio pertamanya, bencana melanda. Kebakaran menghancurkan labnya pada tahun 1895. Dia kehilangan peralatan dan penelitiannya, yang dilakukan selama bertahun-tahun. Setelah tidak mengajukan permohonan paten untuk radio sampai 2 tahun kemudian, api itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Di saat Tesla mengerjakan radionya, seorang pengusaha Italia Guglielmo Marconi juga mengerjakan radio di Inggris. Dia mencoba mendapatkan hak paten di Amerika Serikat, tapi ditolak karena terlalu mirip dengan milik Tesla. Namun keadaan berubah. Ketika Marconi dapat mengirim pesan radio transatlantik pertama di dunia pada tahun 1901, dengan menggunakan 17 paten Tesla, Thomas Edison kemudian memberikan dukungan finansialnya kepada Marconi. Tesla tidak mempermasalahkan pencapaian Marconi, tapi pada tahun 1904 kantor paten Amerika Serikat, tiba-tiba berubah pikiran dan memberikan Marconi paten untuk penemuan radio tersebut. Tidak pernah ada alasan yang diberikan untuk keputusan ini. Tetapi dukungan keuangan yang kuat yang diterima Marconi mungkin dapat menjelaskan kenapa Marconi kemudian memenangkan hadiah Nobel Fisika pada tahun 1911, yang hanya mungkin terjadi karena kerja Tesla. Tesla sangat marah dan menuntut Marconi. Kasus ini berlarut-larut di pengadilan selama bertahun-tahun dan baru diselesaikan. Untuk kepentingan Tesla setelah kematiannya, insiden radio itu berdampak negatif pada sisa karir Tesla.